masih kecil dididik, mana ketemu orang soleh, cium tangan doang. Nah, cuma datang mana? Kita datang dari rumah jauh-jauh, datang bawa anak-anak, saudara-saudara saya sama abah saya, datang sama Habib Salim Asy-Syadzili, cuma cium tangannya, cium tangan, minta doa, habis itu pulang. Tuh, pendidikan. Nah, pendidikan seorang ayah harus mendidik anaknya untuk cinta terhadap orang soleh. Bagaimana Imam Ghazali? Bapaknya Imam Ghazali bukan ulama besar, bapaknya Imam Ghazali orang biasa, tapi setiap hadir majelis taklim ngomong apa? Ya Allah, jadikan anak saya seperti orang alim tersebut. Setiap majelis ada orang alim, dia doa, ya Allah jadikan anak saya seperti orang alim tersebut, ya Allah jadikan anak saya seperti orang alim tersebut. Jadilah Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Imam Ghazali umurnya 55 tahun, tapi keberkahan ilmunya lebih besar, ya. Bahkan Imam Haddad menjelaskan di dalam kitab Sabilul I'tiqad, berapa banyak orang daripada umat Nabi Muhammad yang umurnya pendek cuma melebihi umur orang-orang terdahulu, ya, umat-umat terdahulu. Umurnya Imam Nawawi cuma 40 tahun. Imam Nawawi bisa mensyarahkan kitab Al-Muhaddab 27 jilid, itu belum beres. Ilmu dari mana bisa besar? Imam Nawawi ngarang daripada Syarah Sahihul Muslim 17 jilid, belum lagi Raudhatut Talibin. Kitab Imam Ghazali di dalam fikih ada 16 jilid, karangan Imam Nawawi. Umurnya 40 tahun sampai belum nikah Imam Nawawi, sibuk mensyarahkan kitab-kitab Imam Syafi'i. Umurnya 40 tahun. Nah, Imam Ghazali tuh umurnya segitu, karangan kitabnya banyak. Itu berkah umurnya, ya. Makanya diberkah, ajarin anak-anak kita, bawa sama orang-orang soleh, suruh cium tangan, minta doa sama orang soleh, bawa ke majelis taklim, ya. Makanya kata Habib Zain bin Ibrahim bin Semit, kalau kita cinta sama orang soleh, kalau kita nggak dijadiin orang soleh, anak kita bakal jadi orang soleh. Kalau nggak anak kita jadi orang soleh, cucu kita bakal jadi orang soleh, ya. Makanya dari kita dulu, kalau kita pengen dapat keturunan yang soleh dan solehah, mana dari diri kita dulu, cinta sama orang soleh, ya. Ini yang kedua. Tadi yang pertama digampangin urusan akhirat, dipersulit urusan dunia. Kita pengen yang mana nih? Yang mana? Yang pertama? Kalau saya sih pengen yang kedua, bener. Ya, kalau datang ke majelis pakai motor Smash 2008, sehernya ngebul, bener, mogok di jalan. Tapi kalau ke majelis pakai motor bagus, kendaraan bagus, kan enak, bener gak? Ini pengen yang kedua, gampang urusan dunia, gampang urusan akhirat. Kalau modelan kita udah yang kedua aja dah. Yang pertama mudu istiqomah. Ya. Ini beruntung nih, dua-duanya dipermudah urusan akhirat. Ada yang ketiga nih, celaka. Mantaya sarat lahu matalibuhu dunyawiyah wa ta'assarat alaihi matalibuhul ukhrawiyah fahuwa minal mustadrajin. Kata Habib Abdul Haddad, ada orang yang ketiga, Allah permudah urusan duniawinya. Dunianya gampang, dagangnya gampang, taninya gampang, ya, peternakannya gampang, tapi nggak pernah sholat, nggak pernah hadir majelis taklim, jauh daripada orang soleh, ya. Kan banyaknya orang kayak gitu. Kayak saya dong, lihat nih, saya nggak pernah ngaji, rezeki saya lancar. Kayak saya dong, nggak pernah sholat, tuh liatin dagangan saya banyak, laku banyak, laku keras. Lihat nih, ya, itu orang dapat istidraj dari Allah, ya. Naudzubillah, dilulu sama Allah, dikasih nikmat tapi supaya semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Naudzubillah, ya. Makanya hati-hati kalau kita jauh dari Allah, rezeki kita lancar, hati-hati, itu adalah istidraj, ya. Makanya kata ulama usaleh, ya, kalau seandainya kita ninggalin sholat, jauh dari Allah, besok kenikmatan itu masih ada, itulah ada yang namanya istidraj. Nggak sholat, jarang sholat, ya, cuma maghrib sama isya doang, besok masih nikmat lagi. Orangnya nikmat aja, nyengar-nyengir sambil ngerokok, benar. Itu istidraj dari Allah. Hati-hati, ya, hati-hati nih. Semakin dilulu sama Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Nikmatnya apaan? Supaya jauh dari Allah. Kalau nikmat supaya jauh dari Allah, mau apa? Kenikmatan yang menjauhkan kita dari Allah ini buat apa? Ya,
nggak ada harganya. Kita seorang muslim nih pengennya nikmatnya apa? Nikmatnya di dalam ibadah. Itu kelebihan kita. Kalau nikmat di dalam pekerjaan tuh kebo bisa, bener.